Memang kita kalau mau baik, ya harus tinggalkan ayat-ayatnya itu, dipilah-pilah itu ya kan. Dan kalau mau baik itu saja bisa habis itu ayat-ayatnya itu, dari ayat pula istrimu sampai ayat yang suruh cabul itu kan, cabul adalah ibadah. Jadi memang agama ini dari Indonesia sih memang, Islam itu band dari Indonesia. Tapi kalau band ya itu tadi, kemarin kan kita ada bikin acara kan, bikin SOM juga kan. Kalau 2023 tidak meninggalkan agama, maka 2024 Indonesia kolaps gitu. Iya, Pak Santi Amer, saya tambahin dikit ya. Ini pengalaman. Jadi yang penting itu sekarang, ini pengalaman kita yang di sini. Anak saya itu waktu SMP, jadi kelas 7, kelas 8 itu, di sekolahan itu udah diajarkan sex education. Ya kan, jadi dikasih pengertian. Ada baiknya juga. Nah, salah satu project itu, semua student itu suruh bawa botol minuman Coke yang besar itu, suruh bawa ke sekolah. Terus habis itu sama gurunya diisi air, dicampur sama bahan kimia, terus ditutup, jadi nggak boleh dibuka lagi. Nah, gurunya bilang, ini botol ini paling dikit 1 hari harus dikocok 8 jam. Artinya harus dibawa di dalam tas kamu selama 8 jam. Ini bagaikan seorang bayi. Jadi kalau kamu sehari tidak goyang, tidak jalan, tidak gendong ini botol, warnanya akan berubah. Itu chemicalnya akan berubah. Jadi terus pulang sekolah itu botol harus dibawa gini. Kadang-kadang istri saya disuruh gendong botol karena project ini kan. Jadi setelah seminggu di-evaluate, kalau airnya berubah berarti kamu nggak gendong, kamu nggak responsible untuk mengocok ini botol, kamu dalam kelas itu fail, kamu nggak lulus dalam kelas itu. Jadi anak-anak ini mulai mikir, waduh kalau gue punya bayi caranya begini gimana nih, bilang repot. Jadi anak-anak SMP udah mulai mikir, Pak Santi Amer, ya kan? Itu satu pengajaran yang bagus sekali menurut saya. Nah, terus kedua, sejak SMP anak-anak ini juga udah diajari mengenai budgeting. Jadi tiap student ini dikasih duit abal-abal. Ini saya kasih kamu 2.000. Jadi kamu rumah tangga ini perlu apa? Perlu sabun, perlu beras, kamu pakai spreadsheet. Kamu harus budget sebulan. Kamu budgetnya berapa? Nanti terus kalau jadi mereka itu kalau di Amerika ini kan banyak kupon-kupon tuh Pak Sandamer. Di koran, di online, itu kalau ketemu koran di majalah, kalau ada kupon beli satu sabun dapat sabun kedua free, itu kuponnya suruh motong. Terus nanti di report dibilang, oh saya beli sabun ini 2 biji harganya ini, gara-gara dapat kupon harganya segini. Jadi terus di end of the semester itu ibu gurunya lihat kamu ini bisa save berapa duit, bisa bisa ngirit berapa duit. Nah, itu yang menentukan grade kamu untuk pelajaran semester itu. Jadi anak-anak ini motivasi sekali cara mengurus ini bottle water sebagai baby, dan diajarin juga budgeting. Jadi kita nggak sebagai anak nggak cuma minta duit terus ke orang tua. Lagi pula, terus ada lagi satu subjek di sekolah yang itu investing. Anak-anak ini diajarin investing, pakai virtual money. Jadi terus anak-anak, oh hari ini saya beli stok Amazon, harganya segini. Terus 2 minggu ke depan naik, saya jual harganya segini. Ini profit saya. Semua harus ditaruh di spreadsheet. Oh anak-anak bilang, saya ini sering shopping di Walmart. Jadi saya beli stoknya Walmart. Hari ini, jam ini harganya segini. Saya beli 1 share. Terus udah kapan dijual, harga share-nya berapa duit, jadi profitnya berapa duit. Gitu-gitu. Jadi pasarnya kan, jadi anak-anak ini dididik cara ngurusin anak, cara budgeting keluarga.
Ya, terus diajari juga cara investasi itu sejak SMP Pak Sandemer. Jadi kalau jadi anak itu kalau mau mikir ya, kalau mau pacaran kayak mau kawin kayak itu mikir mereka kan. Jadi nggak sembarangan aja ngewek-ngewek gitu kanan kiri. Nah, itu salah satu program yang bagus sekali buat. Tapi di Indonesia pelajaran itu saya rasa nggak ada. Ya kan anak Indonesia semua duitnya dari orang tua seenaknya. Ya contoh Nggak soal laku itu, ajaran itu nggak laku. iya, jadi contoh soal seperti anaknya tukang pajak ini ya kan, beli Harley, naik Rubicon, duit orang tua, sombong-sombong kan. Kalau udah naik Rubicon, Harley gitu kan, cewek pada datang semua kan, cewek kan material biasa. Jadi udah gitu, udah terus tahu-tahu apa kecelakaan, keluar anak satu, keluar anak dua, yang begini-begini ini yang merusak. Tapi ajaran mereka itu menyarankan untuk cabul, ya repot. Agama mereka itu menyarankan untuk poligami, ya repot. Jadi ya repot. Ya, jadi ya nggak tahu deh Pak Chandra, solusinya tuh gimana coba? Memang ajaran kan ayat saya, jadi ya susah juga dibilang apakah pelajaran yang saya sebutkan tadi itu diajarkan di pesantren, madrasah. I don't think so. Saya nggak percaya, ya kan? Ya itu aja deh masukan dari saya hari ini Pak Santemer. Thank you. Ya, hampir tidak ada kebaikan di dalam ajaran ini ya. Semua kita kalau mau baik ya harus tinggalkan ayat-ayatnya itu, dipilah-pilah itu ya kan. Dan kalau mau baik itu saja bisa habis itu ayat-ayatnya itu, dari ayat pula istrimu sampai ayat yang suruh cabul itu kan. Cabul adalah ibadah. Jadi memang agama ini harusnya di Indonesia sih memang. Kami itu harusnya dari Indonesia. Tapi kalau nggak ya itu tadi, kemarin kan kita ada bikin acara kan, bikin SOM juga kan. Kalau 2023 tidak meninggalkan agama, maka 2024 Indonesia kolaps lah itu. Ya. Enggak, kalau agak susah Pak Paul. Jadi bisanya apa? Dianggap ini sebagai bahasa Inggrisnya itu cult, ya cult, apa itu, ajaran sesat. Ya. Nah, jadi kan di Undang-Undang Dasar atau di KUHP mungkin udah ada larangan ajaran sesat. Soalnya memang ajaran sesat. Masa sekarang kita ini bertamu ke rumah orang terus lihat istrinya yang punya rumah seksi, itu di ajaran istri itu harus menyusui tamu itu, suruh kasih nenennya. Ya kan ajaran banyak apa ini? Kalau kamu tertarik dengan istri orang, istri itu harus ngasih kamu, menetein kamu. Aduh, caranya gini. Itu kan adalah salah satu ajaran mereka begitu. Jadi ya, ajaran setan inilah. Makanya itu bilang ya, cabul itu jadi ibadah, jadi sunnah Rasul itu loh. Boleh netein suami orang, segala kan itu kan puyeng gitu. Siapa lagi nih Pak Santiamar, antrian Pak Santiamar? Oke, saya sambil menunggu yang lain Pak Pastor Paul ini, saya katakan asik ya, tapi asik dalam loh maknanya. Jadi bukan hanya sekedar kita ketawa ketiwi, dampak sosialnya ini luar biasa dan moral ya. Sosialnya. Oh iya, jangan main-main moralnya. Kemarin itu kan ada peraturan di mana itu di Jawa Timur itu ya, Banyuwangi kalau nggak salah, apa di Ponorogo itu, karena banyak yang hamil sebelum menikah, maka diusulkan agar batas usia pernikahan dini itu diturunkan. Kan goblok ini kan. Kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikir orang Indonesia ini ya. Gara-gara banyak yang hamil di luar nikah, lalu mereka dinikahin cepat-cepat, kan goblok. Lalu cerai, lalu ruwet, ya kan? Nah, jadi bukannya agamanya yang dilarang, tapi malah ya itu tadi ya, malah grade-nya masyarakatnya, kualitasnya diturunin, kan goblok. Lah, ini saya nggak habis pikir dengan cara berpikir orang Indonesia. Bukannya kemudian diajari pendidikan seksual, katanya haram pendidikan seksual, tabu. Harusnya kan diajari pendidikan seksual anak-anak ini kan, bahayanya seks usia dini. Ya, seperti di Amsal 7, Amsal 8 itu ya.
anak-anak muda itu anak-anak muda diajarin untuk menjauhi seks yang tidak benar, diajarin dengan vulgar supaya orang tahu bahayanya seks dengan pelacur. Ya dulu teman-teman saya SMP itu Islam itu sudah kepelacuran itu. SMP itu loh bangga ke pelacuran. Saya sampai bingung itu. Nah, makanya itu tadi ya, karena orientasinya selalu seks. Itulah yang kemudian mengakibatkan jadi kemiskinan di Indonesia. Karena hawa nafsu itu dilampiaskan dengan luar biasa. Bukannya dikontrol, tapi dilampiaskan dengan dorongan dari agama. Tambah repot lagi kan. Lanjut Mas Andi Ahmad. Saya gini ya, di mana nalar mereka, di mana rasionalitas mereka ketika menerima informasi demikian dan ditelan bulat-bulat sebagai suatu kebenaran? Masa tidak ada setitik pun nilai kritis kebaikan di dalam dirinya itu? Jadi mereka ini udah seperti zombie atau mungkin sakau gitu kan. Orang setelah sakau mana bisa mikir, nggak bisa dibeda-bedakan gitu. Nah sakau kenapa? Siapa kemarin itu ngomongnya? Oh bukan di sini, di Zoom kita kemarin Pak, Galaru Indonesia. Sakau. Nah, kata ibadah ini sangat sakti. Kata ibadah ini sangat sakti. Kalau disebut ibadah maka pahalanya masuk surga. Narasi-narasi ini yang dibangun oleh mereka itu sehingga mereka sakau, apakah sakau benaran, sakau agama, bercampur baur sehingga apapun masukan dari luar itu bagi mereka itu adalah omong kosong gitu. Omong kosong. Apapun dampaknya nanti dunia ini mereka nggak mikir itu, dampaknya adalah kenikmatan dan di sana. Karena itu ibadah. Kan gitu, ibadah. Kata-kata ibadah ini yang harus sebenarnya dihancurkan itu di ini. Jadi bukan ibadah itu, mungkin biadab gitu ya. Nah, tetapi siapa yang memperkatakan itu? Coba kalau kita lihat di antara mereka itu, Pak. Di kita orang Kristen ini terhadap pendeta pun kita kan kritis, bebas, tidak terlalu menyembah. Coba kalau di mereka ini, Pak. Kalau ustaznya ngomong, oh disembah itu. Jadi ada kepatuhan, ya kepatuhan yang sangat kepatuhan tanpa reserve gitu. Kenapa mereka ini begitu takzim, begitu takut, begitu takut lah ya, begitu hormat gitu. Padahal dia itu siapa? Dia serigala berbulu domba ya, serigala berbulu domba. Nah, sambil mantu-mantu apalagi misalnya santrinya atau yang lain. Padahal yang dilihat beda kan. Nah ini pengaruh daripada ajaran-ajaran budaya dari sana yang memperalat di Indonesia ini Pak sangat itu kalau datang dari luar itu langsung kagum. Kalau dia udah berbahasa dari sono sedikit udah hebat, gampang dikibulin apakah dia berpendidikan atau tidak. Jadi nafsu-nafsu keserakahan manusia itu yang mendominasi diri mereka, maka menghalalkan segala cara untuk menundukkan dan meyakinkan serta memuluskan apa rencana jahat di dalam hatinya. Pokoknya cabul ibadah, karena dia juga mau dapat bagian kan. Kira-kira begitu. Silakan para selisih.